Hari ini pasti kita semua bersuka cita. Karena Yeay, kita mana akan kakak beribadah di Yeay. ibadah hari ini. Benar sekali adik-adik. Sebelum itu kita akan yel-yel terlebih dahulu. Ikuti kakak-kakak yel-yel ya. Sukacita. Sukacita. Lebih bersuka Ayo, cita lagi. ayo, masih Sekali duduk. lagi. Ayo kita bangkit berdiri. Yang masih duduk, Ayo. mari bangkit berdiri. Ayo, Semangat lagi, ikuti ayo. kakak buat yel-yel sukacita ini. 1, 2, 3. Sukacita. Sekali lagi. Ayo sekali lagi. Sukacita. Yeay. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan memuliakan nama Tuhan. Namun terlebih dahulu, hari ini kita ada kedatangan teman baru. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Siapa ya? Siapa ya? Yaitu Kak Blessy. Yeay. Halo adik-adik. Kita Nama akan kakak bersama-sama Blessy. memulai ibadah kita pada saat ini. Nanti Kak Blessy akan bawa kita di dalam doa. Oke adik-adik, mari kunci tangan, kita mau berdoa bersama-sama ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih atas hari yang indah ini. atas hari yang indah ini. Saat ini Saat ini kami mau kami mau beribadah kepadamu. beribadah kepadamu. Tuhan Yesus berkati Tuhan Yesus berkati acara ibadah kami. acara ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kami berdoa dan bersyukur. dan bersyukur. Haleluya. 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 Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita angkat satu pujian. KASIH. Yeay. Ayo kita menyanyi lagu ini bersama-sama ya. Mari kita bersemangat memuji Tuhan. KASIH. KASIH. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Sekali lagi ya. Sekali lagi. KASIH. KASIH. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Ayo kita akan pujian ini Sekali lagi. ya. KASIH. Yeay. KASIH. KASIH. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Sekali lagi. KASIH. KASIH. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Kita semua mau memiliki kasih seperti Yesus. Oke adik-adik, kita masih tetap tinggal bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan karena kasih Yesus indah di dalam kehidupan kita. Kasih Yesus sangat indah dalam hidup kita. Amin. Amin.
katakan kasih Yesus. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus, indah indah oh indah. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Kasih Yesus, kasih Yesus, indah indah oh indah. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, Lebih indah. lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Yeay. Mari kita bersukacita karena Tuhan Yesus baik. Amin. Kasih Yesus sangat indah, benar? Amin. Haleluya. Ulang, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus, kasih Yesus, indah indah oh indah. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Sekali lagi ya, katakan kasih Yesus. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, Lebih indah. lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, Lebih indah. oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Kasih Yesus sungguh indah, amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk adik-adik. Silakan Kini duduk. tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati yang terbaik untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, pagi hari ini, saat ini, mari kita mau katakan bahwa firman Tuhan kudengar, mau tanam di dalam hati kita. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat,
adik-adik, kita mau tutup mata, kita lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saat ini kami mau duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong, biarlah kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk adik-adik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik Kids. Yeay, ketemu lagi dengan Kakak Keisha. Nah, saat ini kita akan mau dengar cerita firman Tuhan. Nah, siapa yang udah siapin Alkitabnya? Ayo. Kamu udah? Sudah? Oke, sip. Tapi sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kakak mau tanya nih kepada adik-adik semua. Di sini, kamu pasti pernah bermimpi bukan? Siapa yang pernah bermimpi atau sering bermimpi? Iya. Nah, pasti kita semua pernah mimpi. Tapi adik-adik tahu nggak sih arti mimpi? Nah, kalau kakak Keisha bilang arti mimpi yang sederhana itu seperti bunga tidur. Atau mimpi itu sering kita dapatkan karena kita terlalu memikirkan sesuatu hal. Jadi sampai ke bawah deh dalam mimpi. Nah, saat ini tokoh Alkitab yang kita bahas yaitu bernama Yakub. Siapa adik-adik? Yakub. Sip, pinter. Yuk, kita buka di dalam Kejadian 28. Nah, firman Tuhan kali ini panjang ayatnya. Dari ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17. Kejadian 28 ayat 10 sampai dengan 17. Nah, adik-adik, jadi saat itu Yakub pada mulanya itu adalah anaknya siapa? Ishak. Nah, ayahnya Ishak menyuruh Yakub untuk mencari seorang istri. Tetapi Ishak mau Yakub mencari istri bukan dari orang Kanaan, bukan dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, bukan orang-orang golongan yang tidak tahu siapa Yesus. Ishak mau Yakub mencari istri, orangnya itu harus kenal Tuhan, harus tahu Yesus, harus tahu firman Tuhan. Jadi saat itu Ishak menyuruh Yakub untuk pergi ke omnya, namanya adalah Om Laban. Siapa adik-adik? Om Laban. Pinter semuanya. Nah, habis itu pergilah Yakub. Ishak melepaskan kepergian Yakub untuk ke rumah Om Laban. Nah, Om Laban ini rumahnya di Padan Aram. Padan, bukan Padang, tapi Padan, tidak pakai G, Padan Aram. Nah, adik-adik, ternyata perjalanan Yakub itu bukan perjalanan yang pendek. Dia harus menempuh ratusan kilometer panjangnya perjalanan. Nah, firman Tuhan saat itu berkata bahwa Yakub itu pergi dari Beersheba menuju Haran. Ternyata Beersheba ke Haran itu bukan jarak yang pendek, bukan dari Mahanaim ke Pasifik, tetapi dari Beersheba ke Haran itu melewati ratusan kilometer. Kalau Kak Keisha kemarin cari tahu, ternyata jaraknya 720 kilometer. Nah, itu kita lihat peta, ternyata dari Tegal sampai ke daerah Sulawesi. Ya, perjalanan yang cukup jauh bukan? Gak bisa cuma jalan kaki. Kalau untuk orang-orang sekarang mungkin bisa, tapi pasti sangat lelah, sangat capek. Tetapi waktu itu, saat itu gak ada kendaraan Yakub untuk pergi ke
Haran. Yakub berjalan kaki, panjang perjalanannya. Maka saat malam hari itu, saat itu malam gelap, Yakub pastinya kelelahan. Yakub butuh istirahat. Yakub butuh yang namanya tidur. Nah, di suatu tempat Yakub beristirahat. Di satu tempat itu Yakub juga tidur. Nah, adik-adik, biasanya kalau adik-adik tidur, istirahat malam itu di mana? Di kamar, betul. Di kasur, betul. Ada bantal, ada guling, ada boneka, pakai AC, pakai kipas, ada TV-nya, ada lampu tidur. Nah, tapi waktu Yakub tidak. Tidak ada lampu, tidak ada bantal, tidak ada guling, hanya di ruangan terbuka, tidak ada AC. Mungkin angin ada, tapi dinginnya tidak sedingin AC di kamar adik-adik masing-masing. Nah, Yakub nggak punya bantal, Yakub nggak punya guling, tapi dia menemukan sebuah batu. Nah, batu itu Yakub jadikan sebagai alas tidurnya. Adik-adik, kalau kira-kira kalau kita tidur pakai batu, enak nggak sih? Enak. Ya, kalau kata Kak Keja sih tidur pakai batu nggak enak karena batu itu keras. Batu itu tidak empuk kayak bantal, tidak empuk kayak guling yang adik-adik punya di rumah masing-masing, di kamar masing-masing. Tetapi Yakub saat itu pakai batu keras. Nah, namun di firman Tuhan Yakub tertidur. Nah, ini dia. Yakub ketika tertidur mendapatkan mimpi yang datangnya dari Tuhan, yang datangnya dari Yesus. Yuk kita sama-sama baca di dalam firman Tuhan. Kejadian 28 ayat yang ke-12 sampai dengan 15. Kakak bacakan untuk adik-adik semua. Maka bermimpilah ia di sini adalah Yakub. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu semua keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Ayat yang ke-15, "Dan sesungguhnya aku Tuhan menyertai engkau, dan aku Tuhan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku Tuhan akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Nah, mimpi yang Yakub dapatkan adalah sebuah peringatan, bukan peringatan karena Yakub berbuat jahat, bukan peringatan karena Yakub berbuat yang tidak baik di hadapan Tuhan, tetapi mimpi yang Yakub terima dari Tuhan itu mengingatkan bahwa kemanapun Yakub pergi, kemanapun Yakub berjalan, ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang melindungi. Kemanapun Yakub melangkah, ada Tuhan. Kemanapun Yakub pergi, kemanapun Yakub istirahat, kemanapun Yakub melakukan pekerjaan dan perjalanannya, di sampingnya ada Tuhan. Tapi Tuhan bukan hanya sekedar menyertai, tidak hanya sekedar mendampingi Yakub dalam perjalanannya, tetapi Allah pun akan menggenapi setiap janji-janji yang sudah Tuhan janjikan kepada Yakub. Jadi Allah tidak pernah lupa kalau Allah pernah berjanji. Nah, pasti kalau adik-adik udah janji sama mama kadang, "Oh iya aku lupa." Tapi Tuhan tidak pernah lupakan janji-janjinya. Nah, lewat mimpi itu Yakub akhirnya mengerti bahwa ternyata Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah lupa akan janjinya. Nah, adik-adik, sebagai rasa syukur Yakub karena Allah sudah mengingatkan betapa besar kasih Allah kepada kehidupan Yakub, Yakub menamai tempat itu adalah Betel. Betel sendiri artinya adalah rumah Allah.
Nah, dimanapun Yakub ada, Allah ada di situ. Demikian juga dengan kehidupan kakak maupun adik-adik semua, bahkan orang tua adik-adik di rumah, dalam pekerjaan mereka, dalam sekolah-sekolah adik-adik semua, mau sekarang lagi online, mau ada yang sudah berangkat ke sekolah, Allah tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Allah selalu menyertai kehidupan kita semua. Tapi satu hal, kita harus teladani sikap Yakub yang dengar-dengaran akan firman Tuhan dan dengar-dengaran akan apa yang Yesus katakan. Nah, mulai dari ini adik-adik lebih taat lagi kepada Tuhan Yesus. Apa yang mama katakan, apa yang kakak katakan, apa yang papa katakan, oma, opa katakan harus didengar baik-baik. Oke, siap? Siapa yang mau jadi anaknya Tuhan Yesus? Ih, pintar semuanya, angkat tangannya. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan saat ini kita diingatkan kembali bahwa begitu besar kasih Allah akan kehidupan kita. Dia akan selalu menggenapi janji-janjinya yang kita lihat di dalam firman Tuhan. Ia akan memberikan kita masa depan yang penuh dengan harapan. Ia akan memberkati kita. Ia akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Ia akan memberkati setiap pekerjaan orang tua, adik-adik semua. Ia akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Dia tidak akan pernah lupa kita di mana. Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Nah, adik-adik, Tuhan menjaga Yakub ketika jauh dari keluarga. Ketika adik-adik dewasa kelak, Allah pun tetap ada dalam kehidupan kita ketika kita pun jauh dari keluarga. Nah, dengan penyertaan Tuhan, ingat baik-baik adik-adik, kita akan merasa aman, kita akan merasa tentram, ada sukacita, ada berkat-berkat Tuhan. Nah, dari semua kebaikan-kebaikan Tuhan, kita harus senantiasa bersyukur. Kita harus senantiasa, Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu yang luar biasa yang aku terima sepanjang hari. Bahkan baik pagi, siang, sampai dengan malam, Tuhan Yesus selalu baik. Jadi jangan lupa bersyukur. Bangun tidur harus berdoa, mau makan berdoa, berangkat sekolah berdoa, mau tidur pun harus berdoa. Jadi jangan lupa kita harus bersyukur. Nah, Allah yang kita sembah tidak pernah lupa akan janjinya. Ingat baik-baik adik-adik, Allah yang kita sembah dari dulu, sekarang bahkan selama-lamanya adalah Allah yang setia. Amin. Nah, adik-adik pintar semua. Demikian firman Tuhan saat ini. Amin. Dan Tuhan Yesus memberkati adik-adik pikir semua. Nah, tapi jangan lupa ada ayat hafalan yang harus adik-adik hafalkan. Sama-sama, ayo adik-adik yang sudah bisa baca, kita buka di dalam Mazmur 91. Mazmur 91 ayat yang ke-9. Mazmur 91 ayat yang ke-9. Ya, 91 ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Mazmur 91 ayat 9 dikatakan, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Jangan lupa ayat hafalan Mazmur 91 ayat 9 dihafalkan ya. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Oke adik-adik, tadi Oke. kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang kita mau menyanyi, menyembah Tuhan, kita mengucap syukur atas firman yang Tuhan berikan. Mari kita angkat pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ayo adik-adik, kita mau sungguh-sungguh, kita mau mengucapkan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami
Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari adik-adik kita mau katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Sebab Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kita. Amin. Haleluya. 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 Tuhan Terima Yesus. kasih Yesus. Terima Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Kami bersyukur Tuhan. Kau baik Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari adik-adik semuanya yang ada di rumah, kita kunci tangan untuk kita siap untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau sangat baik di dalam hidup kami. Ya, Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan kepada hidup kami, Tuhan. Biarlah kami semua terus berjalan di dalam firman-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa, Tuhan memberkati setiap kami, Tuhan, anak-anak-Mu. Biarlah kami terus tinggal di dalam Engkau, kami terus melakukan kebenaran firman-Mu. Dan kami berdoa buat orang tua kami, Tuhan, biarlah Engkau memberkati, memberikan selalu kesehatan, kekuatan, memberkati setiap pekerjaan dari orang tua kami, Tuhan. Tuhan Yesus, dan biarlah Engkau selalu melindungi dimanapun kami pergi dan berada. Dan Tuhan, kami rindu untuk Engkau nanti mengumpulkan kami di dalam ibadah yang selanjutnya. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin.
Oke adik-adik. Ya, sedih Sedih sekali sekali. ya. Kita sudah mau berpisah di ibadah ini. Gimana ya Kak Brili? Tapi jangan cemas, jangan takut. Karena minggu depan kita akan bertemu lagi di ibadah yang lebih seru lagi. Yeay. Nah, adik-adik jangan lupa untuk mengumpulkan tugas yang sudah diberikan oleh kakak-kakak pembina. Dan tugas tersebut nanti adik-adik bisa kumpulkan ke pembina P-Kids masing-masing. Yeay. Jangan lupa ya. Jangan lupa ya. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Yeay, dadah. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Bye bye.